Puspita SPSI. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMP ITN Al-Mu'tazam, Kuningan, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer saya kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rancangan perangkat pembelajaran yang saya buat meliputi pertama, RPL, rencana pelaksanaan layanan, kedua, bahan ajar, ketiga, media pembelajaran, keempat, LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian, meliputi evaluasi hasil dan evaluasi proses. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Saya lihat dulu di Gmail ini, nampaknya semuanya sudah hadir semua ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran layanan klasikal, yaitu bimbingan konseling. Ya, sebelumnya saya akan mengingatkan anak-anakku semuanya untuk selalu menaati ya 3M, yaitu apa aja? Mencuci tangan dengan sabun, Memakai masker, dan jaga jarak. Karena walaupun kita zona kuning, tapi tetap kita masih harus mematuhi protokol kesehatan ya. Kita berdoa dulu, mungkin Kak Tio bisa memimpin doanya untuk hari ini biar menambah keberkahan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing supaya pelajaran hari ini kita dapat mengikutinya dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Tio yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, biar kalian fresh, kita ada permainan yaitu gajah, semut, ular, dan cacing. Nanti kalau saya bilang gajah, berarti dia besar. Tangannya gini ya, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Ya. Kalau saya bilang ular, panjang. Kalau saya bilang cacing pendek ya, cacing pendek. Siap? Oke, terima kasih ya. Lanjut ke layanan klasikal, yaitu tentang kemana kita setelah SMP. Oke, kemana kita setelah SMP? Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu aspek perkembangan, kematangan intelektual, bidang bimbingannya itu karir, tujuan layanannya, siswa mampu memilih sekolah lanjutan, yaitu SMA, MA, ataupun SMK untuk studi lanjutannya. Nah, setelah lulus pilihan, berarti kalian memiliki tiga pilihan. Kemana saja ini? SMA, MH, SMK. Benar sekali ya. Sekarang kita lihat ya perbedaan-perbedaannya. Oke, di sini perbedaan SMA, MA, dan SMK mengutip Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kalau SMA itu adalah lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentu pendidikan tinggi atau sekolah tinggi, berarti seperti universitas ya. Kemudian kalau MA, lembaga pendidikan agama menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama ya. Sedangkan kalau SMK itu lembaga formal setara SMA atau MA dan paket C yang bertujuan menyiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja sesuai menempuh jenjang SMK. Jadi kalau misalnya SMA ini lebih kepada umum ya, pendidikan umum. Tetapi kalau di MA dia lebih ke keagamaan ya. Jadi muatan agamanya itu lebih banyak dibandingkan untuk SMA dan SMK. Dan kalau untuk SMK, lulus sekolah itu melanjutkan ke kerja gitu, sehingga dipersiapkan di SMK.
Sampai sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Iya, Ibu Guru. Kalau untuk jurusan saya kan perempuan itu lebih cocoknya jurusan apa ya, Bu Guru ya? Iya, Jadi Bu banyak. Guru kan yang tukang servis motor itu kan biasanya kerja laki-laki. Ya. Saya nggak minat itu, Bu Guru. Ada akuntansi, ada pariwisata, ada tata boga, ada tata busana, ya, atau mungkin animasi dan sebagainya, ya. Itu pembuatan film animasi dan sebagainya itu juga ada jurusan-jurusannya. Jadi tidak mesti mengambil jurusan motor atau mungkin teknik komputer jaringan gitu. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Iya, Bu Guru, terima kasih. Oke, kelebihan dari SMA, MA, dan SMK. Ya, jadi kelebihan untuk di SMA itu ada 3. Yang pertama, kualitas pendidikan SMA di Indonesia rata-rata lebih baik dibandingkan SMK dan MA. Ya, lebih baik di sini dari sisi guru-gurunya, biasanya dari sekolahnya, bangunannya, ya biasanya seperti itu. Kemudian materi pembelajaran lebih lengkap dibandingkan dengan SMK dan MA. Ini berarti dia lebih banyak juga. Untuk matematika, untuk misalnya untuk IPA, gitu. IPA itu nanti ada fisika sendiri, kimia sendiri, gitu ya, seperti itu. Kemudian lulusan SMA lebih mudah melanjutkan perguruan tinggi dibandingkan SMK dan MA, ya karena memang dia bersifat umum. Hampir rata-rata perguruan tinggi itu juga kan misalnya jurusannya itu kayak misalnya matematika, bahasa, sastra dan sebagainya. Itu dia lebih bersifat umum. Nah, kalau untuk MA ya, peserta didik MA akan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Artinya ilmu keagamaannya dia lebih baik ya. Kemudian ilmu agama dari lulusan MA lebih mendalam dan lebih kuat dibandingkan dengan SMA dan MA. Kemudian, maksudnya salah ya, ini SMA dan SMK ya. Kemudian pengajar mata pelajaran agama memiliki skill dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan SMA dan SMK. Nah, biasanya ada beberapa guru-guru dari MA ini ya, dia memang lulusannya luar negeri, tapi yang Timur Tengah yang berbaur ke Arab-Araban gitu. Misalnya bahasa Arab gitu. Mungkin dia bisa guru bahasa Arabnya itu lulusan dari Al-Azhar Kairo dan sebagainya ya. Kemudian SMK, lulusan SMK dapat langsung masuk ke dunia kerja dengan pekerjaan yang kompetitif. Artinya dia bisa bersaing ya. Kemudian keahlian dan pengetahuan peserta didik SMK lebih baik dibandingkan SMA dan MA pada jurusan yang sesuai. Nah, karena di SMK ini sudah masuk langsung ke penjurusan, jadinya keahliannya itu lebih banyak gitu dibandingkan pengetahuannya. Jadi lebih banyak prakteknya ya kalau di SMK ini. Kemudian lulusan SMK diberi bekal untuk melanjutkan kuliah, bekerja, dan berwirausaha sehingga memiliki lebih banyak pilihan setelah lulus ya. Jadi jangan salah kalau misalnya kalian masuk ke SMK itu tidak bisa melanjutkan kuliah, itu juga salah gitu. Karena memang ada beberapa jurusan di SMK itu yang bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kayak misalnya sekolah menengah farmasi nanti bisa mengambil jurusan farmasi di universitas mana gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kekurangan dari SMA, MA, dan SMK itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama, di SMA itu materi pembelajaran yang lengkap membuat peserta didik harus mempelajari banyak sekali mata pelajaran dengan acuan harus menguasai semuanya gitu. Jadi ketika di SMA, mau tidak mau kita harus mempelajari semuanya, walaupun kita tidak suka. Misalnya ada pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan ini memang kalau dahulu itu adalah mata pelajaran UN, yang di UN kan. Maka mau tidak mau kita harus menguasainya gitu kan. Di samping itu juga ada pelajaran kayak misalnya fisika, sastra, dan bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian, di SMA ini sudah ada jurusan ya, penjurusan, tetapi kemampuan spesifik dalam bidang tersebut masih kalah dengan SMK ya untuk jurusan yang sesuai, dan juga MA untuk mata pelajaran agama.
Jadi tidak terlalu menguasai sekali. Kalau misalnya di MA itu kan ada jurusan kayak misalnya MAK gitu ya atau PK, itu dia menguasai sekali gitu untuk pembelajaran agamanya. Dan kalau untuk di di SMK dia juga akan menguasai misalnya mengambil jurusan farmasi, maka dia akan mempelajari tentang obat-obatan, racikan dan sebagainya. Jadi lebih menguasai sekali gitu dibandingkan dengan yang SMA ini. Nah, kemudian untuk SMA kekurangannya itu setelah lulus sulit untuk langsung terlibat dalam dunia kerja dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya. Mereka akan sedikit kesulitan kalau misalnya setelah lulus SMA itu tidak memiliki skill khusus. Tetapi kalau SMK dia kalau mengambil jurusan farmasi, dia bisa setelah lulus SMK mungkin kerja di apotik ya, walaupun jadi pelayan gitu, tapi setidaknya mereka mengetahui tentang obat. Atau yang perawat bisa kerja di rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya. Ya. Kemudian kekurangan untuk MA di sini, kedalaman pembelajaran pada mata pelajaran selain agama akan lebih rendah dibandingkan SMA. Karena memang ada banyak sekali pembelajaran agama di MA ini. Kayak misalnya sejarah kebudayaan Islam, terusnya tafsir hadis, terusnya akidah akhlak dan sebagainya. Kalau mungkin kalau di SMA dan SM itu hanya satu, PAI aja, pendidikan agama Islam. Tetapi di MA ini mereka untuk pelajaran agamanya itu dipisah satu-satu ya. Kemudian mendapatkan prioritas sedikit lebih rendah di perguruan tinggi ketika mendaftar untuk jurusan selain jurusan agama dibandingkan SMA ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mengambil jurusan PK atau MAK ya, itu akan mendapatkan sedikit prioritas gitu. Kenapa? Karena untuk MAK ini dia lebih banyak pelajaran agamanya, muatan agamanya. Jadi sebenarnya banyak sekali mereka-mereka siswa MA ini yang mengambil jurusan MAK itu melanjutkannya seperti ke Turki untuk jurusan agamanya atau ke Kairo ya, atau enggak ke Sudan dan sebagainya gitu. Tapi kalau di Indonesia memang ada seperti di IAIN itu khusus untuk banyak ya istilahnya untuk jurusan-jurusan agamanya gitu kan, ada jurusan tafsir hadis, ada jurusan fikih dan sebagainya gitu. Kemudian setelah lulus untuk MA ini sulit untuk langsung terlibat dalam dunia kerja dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya, sama seperti di SMA. Walaupun sebenarnya mungkin bisa ya kalau misalnya dia memiliki keahlian dalam mengaji, mungkin jadi guru ngaji ya, door to door dan sebagainya. Sebenarnya bisa untuk jadi guru ngaji. Nah, kekurangan SMK sekarang yaitu kualitas pendidikan SMK yang lebih kurang merata di Indonesia sehingga terdapat kesenjangan yang luar biasa antara SMK berkualitas baik dan berkualitas buruk. Makanya terkadang banyak sekali ya cap jelek di SMK ini gitu, anak-anak STM ini sering membuat keributan dan sebagainya. Dan untuk jurusan-jurusan yang ada di SMK ini tidak merata ya. Jadi tiap daerah itu terkadang tidak semuanya ada gitu. Tiap kabupaten dan kota itu tidak semuanya ada, hanya beberapa saja gitu. Kemudian kualitas pendidikan SMK lebih rendah dibandingkan dengan SMA ya. Untuk dari segi mata pelajaran yang lainnya. Kemudian kedalaman pembelajaran pada mata pelajaran selain jurusan akan lebih rendah dibandingkan SMA. Nah, yang terakhir, peserta didik SMK sedikit sulit untuk melanjutkan kuliah dikarenakan kebijakan minoritas ya, perguruan tinggi yang tidak menerima jalur undangan SMK. Ya. Walaupun sebenarnya ada juga ya yang menerima jalur undangan gitu, kayak misalnya mungkin di di sekolah menengah farmasi pasti itu akan ada menerima jurusan SNMPTN untuk jurusan farmasi ya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bu Tita. Iya Kadi. Berarti kalau saya mau masuk ke SMK, berarti ya. Kalau itu apa yang perlu saya persiapkan Bu Tita? Kalau katakanlah ke farmasi, jadi nilai saya
harus seperti apakah gitu biar bisa masuk ke SMK jurusan farmasi? Ya. Kalau farmasi ini dia hampir sama dengan IPA ya, Kak Di, karena banyak hitung-hitungannya. Jadi untuk pelajaran IPA, pelajaran matematika, maka nilainya harus bagus gitu. Karena biasanya kalau misalnya di SMA itu kan ada penjurusan ya, IPA, IPS atau bahasa. Walaupun mungkin bahasa sudah tidak banyak sekolah yang membuka jurusan bahasa, tetapi di beberapa tempat itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya sama saja gitu. Yang pasti karena untuk SMF ini, sekolah menengah farmasi ini, dia lebih banyak hitungannya, maka untuk pelajaran matematika dan IPA-nya nilainya juga harus cukup baik gitu. Oke, kita lanjut ya dikit lagi. Oke, sekarang saya mau tanya nih, ada yang kenal nggak sama orang ini? Siapa tuh, Bu? Siapakah dia? Ayo, ini ada kuis nih. Ada yang kenal nggak? Apa ini ya? Ini orang ganteng loh. Kak Tio kenal nggak? Ini pernah terkenal di dunia maya, terkenal sekali ini. Orang Tidak ini. kenal Ibu. Siapa ya? Hah? Siapa yo? Kenal tidak? Bagas bukan? Bagas, Bagas siapa? bukan ya? Bukan. Ya, nyerah nih, nggak ada yang kenal. Tidak, Bu. Oke. Ya, dia adalah Muhammad Nosa Sandi Prasetyo. Ya, kenapa bisa terkenal? Karena dia sempat membobol Google dan akhirnya mendapat reward sebesar 750 US dollar karena berhasil hacker Google gitu ya. Akhirnya gurunya menawarkan Nosa ini SNMPTN, tapi ditolak sama Nosa. Kenapa kira-kira? Karena kan kalau misalnya dia sudah membobol Google gitu kan dia dapat sertifikat luar negeri ya. Harusnya dia diterima itu di jurusan teknik komputer gitu. Tapi kenapa dia menolaknya ya? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa yuk? Nosanya nggak mau kuliah mungkin, Bu? Bukan, karena Nosa salah pilih jurusan. Nosa ngambilnya jurusan IPS, bukan IPA. Jadi kesempatan untuk diterima SNMPTN ya, itu sangat sedikit sekali gitu. Kecuali kalau Nosa ngambil ketika SMA-nya mengambil jurusan IPA, nah itu peluang untuk diterima di universitas negeri melalui jalur SNMPTN itu sangat besar sekali gitu. Tapi kalau ini Nosa dia memilih jurusan IPS, akhirnya dia merasa kecil kemungkinan untuk diterima, makanya Nosa memilih mundur. Ya, jadi Ibu mengharapkan nanti ketika anak-anakku semuanya memilih jurusan, itu tidak asal memilih jurusan gitu. Makanya sayang kan Nosa seperti Nosa gitu, dia suka komputer itu dari SD. Bahkan SMP itu dia sudah bisa membuat antivirus. Tapi kenapa ketika SMA itu malah dia memilih jurusan IPS. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi nanti anak-anakku semuanya, kalau kalian sudah tahu kemampuan kalian ada di mana, nah pilihlah jurusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya, Kak Satri pengen jadi dokter, maka harus ngambilnya IPA. Ya, jangan ngambil IPS. Nanti peluang untuk diterimanya akan sangat sulit gitu. Walaupun mungkin sekarang itu ada lintas jurusan gitu. Tapi kan tetap yang diutamakan itu yang sesuai dengan jurusannya dulu, ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, dikit lagi ya. Nah, ini terakhir, ini adalah jurusan-jurusan yang ada di SMA, MA, dan SMK. Di SMA itu ada IPA, IPS, dan juga bahasa. Walaupun ya, bahasa ini mungkin sekarang sudah mulai punah gitu. Jadi tidak semua SMA yang ada di Indonesia itu memiliki jurusan bahasa. Begitu juga dengan di MA ya, itu jurusannya IPA, IPS, bahasa ya. Dan satu lagi program keahliannya yaitu MAK atau PK ya di sini. Ya.
Kalau di Kuningan itu masih di Kuningan ini ada 4 jurusan ya, tapi dilihat dulu ya untuk bahasa. Kalau peminatnya banyak, maka akan dibuka satu kelas untuk bahasa. Tapi kalau misalnya peminatnya sedikit, maka tidak akan dibuka. Seperti itu. Nah, untuk SMK, menurut Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 6 tahun 2018 tentang spektrum keahlian SMK atau MAK, di sini ada 9 bidang keahlian ya. Yang pertama teknologi rekayasa, teknologi keahlian energi dan pertambangan, teknologi keahlian teknologi dan informasi dan komunikasi, bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial, bidang keahlian agribisnis dan agriteknologi, bidang keahlian kemaritiman, bidang keahlian bisnis dan manajemen, bidang keahlian pariwisata, bidang keahlian seni dan industri kreatif. Nah, nanti dari sini ini akan banyak lagi jurusan-jurusannya. Tapi kita akan bahasnya nanti ya di pertemuan berikutnya, tidak di pertemuan sekarang. Ya. Iya, gimana Kak Dede? Dede bertanya. Gimana Kakak? Bu, Dede tertarik dengan masuk SMK. Ya. Jurusan apa? Farmasi. Ya. Sementara kan kita tidak ada IPA-nya kan kita gabung, Ibu. Banyak membahas biologi. Jadi bagaimana itu, Ibu? Tidak apa. Nanti dilihat saja nilainya. Ya, nanti yang dilihat itu adalah nilai IPA dan kan IPA secara umum ya, global gitu. IPA dan matematika yang penting 2 nilai itu bagus gitu. Ya. Jadi nanti Kak Dede tinggal mempelajari lagi, lebih giat lagi nih belajarnya. Jangan sampai nilai untuk mata pelajaran 2 itu tidak disukai ya, karena nanti akan banyak hitung-hitungan, ya enggak? Untuk belajar. Sementara Dede lemah, Bu, di matematika. Jadi kira-kira bisa lanjut tidak memilih jurusan yang kita inginkan, Ibu? Ya. Nanti biasanya nanti akan ada seleksi masuk dulu ya gitu. Kalau misalnya Kak Dede nilainya ketika diseleksi itu lulus gitu, nanti Kak Dede bisa diterima. Dengan catatan berarti nanti Kak Dede harus belajar lebih giat lagi di SMK-nya karena kan lebih banyak hitung-hitungan gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya Kak Dede-nya tidak lulus, akan memilih jurusan apa kira-kira? Apakah akan di SMK tapi jurusan yang lain atau ke SMA gitu? SMA? Kalau seandainya SMA, Bu, ya, tapi tetap nanti di farmasi, berarti ketemu lagi hitungan-hitungan ya, Bu? Iya, tapi kan kalau misalnya Kak Dede nanti ngambil jurusan IPS, di SMA mau ngambil jurusan apa? IPS apa IPA? Mau tetap ke farmasi, Bu. Berarti kalau mau tetap ke Jadi farmasi, masuk jurusan apa? kalau mau tetap ke farmasi, IPA ya, Bu? harus ngambil jurusannya IPA, gitu. Ya? Oh iyalah, Bu. Iya. Kak Dede harus semangat ya, belajar lagi, lebih giat lagi belajar matematikanya, ya? Iya, Bu. Iya. Baik, nanti akan di grup akan saya share. Nanti anak-anakku semuanya mengisi ya. Di share itu nanti kalian mau milih kemana nih gitu kan, mau ke SMA, MA atau SMK dan mau ngambil jurusan apa. Jadi nanti mohon diisi, di situ ada beberapa bagian di Google Form-nya ya. Yang pertama pemilihan jurusan, apakah mau ke SMA, MA atau SMK, dan yang keduanya yaitu jurusannya mau ngambil apa, IPA, IPS atau atau SMK gitu ya, jurusan-jurusan yang ada di SMK. Dan selanjutnya itu nanti ada evaluasi ya, tolong diisi ya, tolong diisi evaluasinya. Dan kemudian terakhir tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong ke Kak Wida untuk menutup pembelajaran kali ini dengan doa ya. Silakan Kak Wida. Iya Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa ya.
Kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Kak Wida yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya akhiri sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di kesempatan lain waktu. Salam. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.